Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, wacana pemakzulan Presiden Jokowi yang menyertai isu hak angket akan sulit terjadi karena prosesnya akan memakan waktu cukup lama. Undang-undang mengatur bahwa untuk pemakzulan kepala negara harus mengikuti berbagai proses politik dan hukum yang melibatkan DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Selain prosesnya akan banyak pertentangan antara yang pro dan kontra, proses politik dan proses hukum itu sendiri membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ini kita menghitung hari. Ya. Kapan angket ini secara resmi akan diajukan ke DPR? Kan sebelum ini sudah ada ancaman dari Masinton Pasaribu. Kan hak angket buat MK. Angket kan sebelumnya. Tapi kan hilang begitu saja. Nah sekarang ini mau angket yang kecurangan pemilu. Kapan mau dilakukan? Ini kan proses waktu. Harus diingat masa jabatan Pak Jokowi ini akan berakhir tanggal 20 Oktober. Dari sekarang ini masih ada waktu kira-kira 8 bulan dari sekarang ini. Dugaan saya angket itu mulai dari pembentukan pembacaan, pengusulan angket, pembacaannya di paripurna, kalau disetujui misalnya ya, dibentuk panitia angketnya sampai melakukan tugas, pemanggilan segala macam. Itu 8 bulan nggak akan selesai. Lewat 20 Oktober tuh. Lewat 20 Oktober. Lewat 20 Oktober, kapan mau mengimpeach Pak Jokowinya? Ya, kapan mau memakzulkan Pak Jokowinya? Itu kan mau memakzulkan Pak Jokowi itu kan harus ada modalnya. Modalnya apa? Pernyataan pendapat DPR. Pernyataan pendapat DPR itu kan bisa sebagai tindak lanjut dari penggunaan hak-hak DPR, interpelasi maupun angket. Ya, karena sudah angket sudah dimulai, maka pernyataan pendapat DPR adalah berdasarkan hasil angket. Setelah hasil angket, misal Pak Jokowi sudah melanggar pasal 7B UUD 45, melakukan pengkhianatan, melakukan korupsi, tidak memenuhi syarat sebagai presiden, melakukan perbuatan tercela, dan sebagainya. Itu kan diatur dalam pasal 7B. Sekiranya memang itu yang dilakukan oleh DPR, maka kan pernyataan pendapat DPR itu kan dibawa ke MK. Ya kan? MK sidang. Apakah pendapat DPR ini benar atau tidak? Ada sidangnya sendiri? Ada sidang, dan itu panjang sidangnya. Itu ke MK dulu? Ke MK MK, dulu. MK. Ya, dan presiden bisa nunjuk lawyer untuk membela diri di MK. Nah, ini untuk pemakzulan nih. untuk Pemakzulan, iya. Jadi setelah misalnya MK, andailah kita berasumsi, MK mengatakan betul Pak Jokowi melanggar pasal 7B, kan dikembalikan lagi ke DPR. DPR bahas lagi, paripurna lagi, untuk menyampaikan kepada MPR. Nah, MPR minta supaya Pak Jokowi dimakzulkan. MPR sidang. MPR mengatakan, nggak perlu dimakzulkan, orang sudah mau habis masa jabatannya. Nggak jadi barang itu. Nah, kalau misalnya MPR mengatakan, oke, kita kan rapat DPR-nya kan panjang. Saya yakin kita menghitung hari akan lewat tanggal 20 Oktober. Proses angket belum selesai, apalagi proses impeachment belum selesai. Pak Jokowi sudah habis masa jabatannya. Nah, lalu mau diapain? Apakah tanggal 20 Oktober itu tidak dilantik presiden yang baru? Nah, presiden baru kan tetap harus dilantik. Baik itu berdasarkan hasil pengumuman KPU atau hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi, harus dilantik. Kalau tidak dilantik, negara ini akan berada dalam keadaan chaos. Inilah yang dikhawatirkan banyak kalangan, bahwa proses hak angket dengan tujuan akhir pemakzulan presiden justru akan menimbulkan ketidakpastian politik dan kekosongan kekuasaan. Pendapat Yusril senada dengan pendapat yang disampaikan oleh pakar hukum tata negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidik, yang mengatakan bahwa tidak cukup waktu bagi pelaksanaan hak angket jika memang benar-benar dilaksanakan. Menurut Jimli, hak angket tentang pelanggaran pemilu tidak akan selesai dalam waktu 8 bulan, yakni sampai Oktober nanti, di mana Presiden Jokowi sudah tidak lagi resmi menjadi presiden. Dengan waktu yang hanya 8 bulan itu, menggulirkan wacana hak angket, menurut Jimli, hanya gertak politik dari kubu 01 dan 03 saja. Prabowo Gibran, Man of Our Time.